Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sirait dengan NIM 4191111064. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Matematika dan Program Studi Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang multimedia interaktif. Multimedia interaktif terdiri dari beberapa subtopik, yaitu yang pertama merupakan pendahuluan, subtopik yang kedua yaitu multimedia, yang ketiga adalah multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat fase perkembangan media, yang kelima, teori tentang multimedia interaktif. Yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Serta yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Agar tidak membuang banyak waktu, langsung saja kita membahas tentang subtopik yang pertama, yaitu pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kenyataannya, beberapa bahan ajar yang digunakan oleh siswa ataupun mahasiswa untuk belajar belum mengalami perubahan. Bahan ajar tersebut masih belum mengadopsi unsur-unsur teknologi informasi, padahal kemajuan teknologi komputer saat ini sudah sangat berkembang, di mana penggunaan bahan ajar berbasis multimedia interaktif sudah sangat mungkin untuk dikembangkan. Menurut Junaidi tahun 2019, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar, sebab multimedia pembelajaran interaktif memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana saja, serta bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Dengan tersedianya multimedia pembelajaran interaktif yang baik, akan memudahkan bagi seorang guru atau dosen dalam merancang dan menciptakan proses belajar yang berkualitas. Proses belajar akan terarah dan mampu mencapai kompetensi belajar sesuai tuntutan kurikulum. Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan, maka sangat penting bagi guru dan dosen untuk mampu mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, di mana dengan multimedia interaktif ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemandirian belajar para pelajar. Sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu multimedia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari multimedia. Jadi teman-teman, multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, lalu disajikan. Nah, setiap komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang membangun suatu multimedia memiliki perannya masing-masing dan saling melengkapi. Sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya, sementara multimedia interaktif adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Misalnya multimedia pembelajaran dan aplikasi pembelajaran. Multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Interaktif yang dimaksud itu dapat berupa interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif tersebut.
interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga, interaksi antara bahan ajar interaktif dengan penggunanya. Selanjutnya, interaksi suatu multimedia didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan pengguna ketika menggunakan media tersebut. Multimedia interaksi ini, maksud saya multimedia interaktivitas dapat tergolong menjadi 4 level, yaitu yang pertama level pasif. Pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Level kedua yaitu level partisipasi terbatas. Pada level ini, siswa dapat melakukan respons sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, level partisipasi kompleks. Pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara yang bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Level yang terakhir yaitu level partisipasi nyata. Pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Sekarang kita masuk ke subtopik yang keempat, yaitu fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Perkembangan media audio visual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu 1. Pengalaman langsung, yang kedua observasi, yang ketiga partisipasi, keempat demonstrasi, kelima wisata, keenam televisi, ketujuh film, kedelapan radio, kesembilan visual, kesepuluh simbol, dan yang terakhir yaitu yang ke-11 verbal. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang keenam, yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep, berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut beberapa fungsi, tujuan, dan bentuknya bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahan ajar versi cetak. Contohnya, buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar audio visual, di mana bahan ajar ini dapat didengar serta dilihat, misalnya seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer dan bahan ajar berbasis web. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kematangan kognitif siswa, yang ketiga, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, yang keempat, teori belajar sebagai pondasi pengembangan bahan ajar, yang kelima, pendekatan, model, atau strategi pembelajaran, serta yang terakhir, norma sosial masyarakat. Bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya
dapat berfungsi sebagai yang pertama sebagai pedoman bagi guru ataupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar berorientasi student center learning. Yang kedua, pedoman substansi materi dan tujuan belajar yang ditetapkan. Yang ketiga, alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Bahan ajar interaktif pada umumnya terdiri dari petunjuk penggunaan, ulasan materi, aktivitas interaktif, latihan, penugasan, dan evaluasi interaktif. Bahan ajar ini dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada saat proses belajar daring selama mewabahnya virus corona. Yang kedua, yaitu sebagai media berbagi informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Subtopik yang ketujuh yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar interaktif memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahan ajar konvensional, yaitu diantaranya satu, lebih cepat menemukan informasi yang kita inginkan. Kedua, bahan ajar interaktif digunakan dibandingkan versi cetaknya. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambah informasi dengan cepat. Keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Selanjutnya, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam, dan dengan multimedia interaktif maka proses belajar berlangsung secara interaktif pula. Berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, maka multimedia interaktif ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasi materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai multimedia interaktif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap teman-teman yang sudah menonton dapat memahami materi tentang multimedia interaktif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.